Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Intan Cynthia Dewi Agustin, NPM 21901011104. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang film Tare Zameen Par. Nah, kita di sini akan melihat kesan, pesan, serta mereview filmnya. Nah, film ini menceritakan tentang seorang anak yang susah belajar. Nah, semua huruf yang diajarkan oleh gurunya itu seolah bergerak dan tidak beraturan. Pada suatu hari, seorang guru menyuruhnya untuk membaca. Namun, anak itu membaca dengan asal-asalan. Dan karena hal itu, gurunya marah serta menganggapnya bodoh. Teman-teman sekelasnya pun sama menganggap jika anak itu bodoh. Anak ini padahal dia adalah seorang yang pintar dan jenius. Pembuktian kalau anak ini jenius yakni anak ini dapat menyusun puzzle yang rumit sekalipun. Nah, dia bernama Ishan. Ishan ini memiliki orang tua yang cukup keras serta memaksanya untuk mempertinggi nilai akademisnya. Ishan ini juga memiliki saudara laki-laki. Nah, saudaranya ini memiliki prestasi yang cukup baik di sekolahnya. Dan karena itulah orang tua Ishan membanding-bandingkan Ishan dengan kakaknya tersebut. Selama Ishan bersekolah, dia dianggap bodoh dan tidak waras oleh pihak sekolah. Dan karena hal itu, Ishan dikeluarkan dari sekolah. Lalu ayah Ishan membawa ke sekolah baru. Sekolah ini berbentuk seperti asrama. Apapun ada peraturannya, jadi tidak sebebas sekolah Ishan yang sebelumnya. Ishan merasa tempat ini begitu asing. Bahkan ayahnya memaksa Ishan untuk tetap tinggal di asrama tersebut. Di sekolah ini juga terdapat peraturan yang sangat keras, yakni ketika seorang murid salah dalam menjawab soal, maka dia akan dihukum dengan dipukul tangannya. Di sekolah baru itu, Ishan merasa mentalnya sangat tertekan dan depresi, serta menangis di kamar mandi sendirian. Pada suatu hari, saat keluarga Ishan itu menjenguk ke asrama, Ishan menangis dan keluar dari asrama karena dia sudah lelah dengan peraturan dan tekanan yang ada di asrama tersebut. Keesokan harinya, ada seorang guru yang terlihat berbeda dari guru yang lainnya. Guru ini berpenampilan seperti badut. Mungkin bisa dianggap kurang profesional bagi seorang guru. Namun, guru inilah yang akan menyelamatkan Ishan nantinya. Guru itu bernama Pak Nikum. Pak Nikum merupakan guru kesenian nomor 1 di sekolah tersebut, sekolah yang ditempati oleh Ishan. Hari pertama di kelas, Pak Nikum memberikan sebuah folio putih dan menyuruh para murid untuk berimajinasi karena pemikiran anak-anak itu tidak boleh dibatasi. Saat pelajaran berlangsung, Pak Nikum menyadari jika Ishan tidak bergerak sama sekali, tidak menyentuh folionya sama sekali. Dan menurut Pak Nikum, Ishan itu merupakan seorang anak yang unik. Karena apa? Dia banyak sekali dikritik, terutama oleh guru. Di ruang guru, para guru mengkritik Ishan dan berkata jika Ishan itu sangat tidak rajin dan susah diatur. Dari situlah Pak Nikum berusaha untuk mencari jalan keluar, mencari cara, karena Pak Nikum ini merasa jika Ishan terlihat tertekan dan membutuhkan perhatian. Pak Nikum kemudian pergi ke rumah orang tua Ishan untuk mengetahui latar belakang keluarganya. Karena di sekolah nilai Ishan terus menurun dan semakin dianggap bodoh. Di sini Pak Nikum beranggapan kalau fakta
Ishan bodoh itu tidaklah benar. Kemudian Pak Nikum menemukan sebuah gambar di rumah Ishan. Gambar itu menarik perhatian Pak Nikum. Pak Nikum berkata, "Ini milik siapa?" Kemudian ibunya menjawab, "Itu punya Ishan." Pak Nikum pun kaget, dan menurut Pak Nikum, Ishan menggambar dengan warna-warna yang berani, serta dia merupakan seorang anak yang jenius. Pak Nikum memberikan saran kepada ayah Ishan untuk memperhatikan kembali anaknya yang tinggal di asrama. Tapi ayah Ihsan ini menolak, karena menurut ayah Ihsan, anaknya itu tidak mau menurut. Jika nilainya jelek, maka ayahnya ini bilang kalau Ihsan bodoh. Nah, setelah itu Pak Nikum mengoreksi tulisan Ihsan yang banyak tanda merahnya. Pak Nikum sadar kalau tulisan Ihsan banyak yang tertukar hurufnya. Hal ini membuat Pak Nikum berpikir Ihsan ternyata sulit untuk mengingat huruf yang mirip dan berdekatan. Hal ini disebut dengan disleksia. Jika ada orang yang mengerti Ihsan, maka penyakit disleksia ini akan bisa teratasi. Kemudian Pak Nikum mencari metode pengajaran yang tepat untuk Ihsan. Penyakit ini sebenarnya bisa diatasi, namun Ihsan malah tertekan sehingga dia depresi dan mendapat tekanan mental. Kemudian di kelas, Pak Nikum menceritakan sebuah cerita dan mengeluarkan foto Albert Einstein. Nah, di mana Albert Einstein ini merupakan sosok yang jenius, namun dikatakan seseorang yang idiot. Ihsan tertarik dengan cerita tersebut. Selanjutnya, Pak Nikum mengajarkan semua murid untuk membuat sebuah perahu. Dan perahu Ihsan dapat berjalan di atas air. Pak Nikum mengajarkan Ihsan untuk menghafal huruf lewat gambar di pasir. Dengan metode itu, Ihsan dengan mudah dapat menghafal huruf-huruf yang mirip dan berdekatan tadi. Perkembangan Ihsan semakin hari semakin membaik, bahkan tulisan tangannya semakin rapi. Nilai ujiannya juga melonjak naik. Untuk menciptakan rasa percaya diri Ihsan lagi, Pak Nikum itu membuat suatu perlombaan perlombaan menggambar yang diikuti oleh banyak anak-anak, dan Ihsan salah satu peserta dari lomba itu. Ihsan membuat gambar yang sangat bagus. Ihsan melihat orang-orang yang ada di sekitarnya lalu melukisnya. Nah, maka dari itu Ihsan menjadi juara dalam perlombaan tersebut. Pak Nikum sadar Ihsan merupakan anak yang terlalu ditekan sehingga mentalnya hancur. Dan Pak Nikum juga berhasil mengajari Ihsan hingga menjadi seseorang anak yang bertalenta. Dari hal itu, ayah Ihsan sadar jika dia terlalu keras kepada anaknya. Seorang guru yang baik bisa merubah anaknya menjadi lebih baik. Mengkritik itu boleh, tapi yang tidak boleh itu terlalu sering dan menyakiti. Setiap anak merupakan bintang di bumi. Cukup membantu mereka untuk menyeka debu. Mereka bisa jadi seperti bintang dan akan bersinar. Tapi orang tua sering mengabaikan titik terang dan perhatian yang dibutuhkan, hanya melihat kekurangan mereka. Ada dua hal yang menjadi pokok orang tua, yakni memandang anak dari kelebihannya atau memandang anak dari kekurangannya. Pesan di sini bagi orang tua, setiap anak itu memiliki kemampuan dan bakat yang berbeda. Jangan memaksa anak untuk mencapai ambisi orang tua di luar kemampuannya. Orang tua harus mengetahui kondisi perkembangan anak dan membiarkan ia menjadi dirinya sendiri sesuai bakat
yang dipunyainya, bakat alaminya. Jangan menjadikan penilaian orang lain sebagai patokan, apalagi membanding-bandingkan dengan saudaranya sendiri. Bantulah anak untuk menggali kreativitas dengan menerapkan metode belajar dan bermain, karena kebanyakan dunia anak-anak itu separuhnya adalah penuh dengan permainan, bukan tekanan. Orang tua haruslah menerima anak berkebutuhan khusus dengan ikhlas, mendukung perkembangannya agar tetap percaya diri dengan kemampuannya demi semangat hidupnya. Film ini juga begitu menarik dan memiliki pesan yang sangat banyak. Sosok guru di sini dibagi menjadi dua tipe. Tipe pertama adalah tidak berusaha menggali karakter anak didik sehingga tidak memperdulikan apa yang anak didik butuhkan. Yang kedua adalah guru yang berusaha mengenali karakter anak didiknya. Pesan lain yang terdapat dalam film ini yakni setiap anak merupakan pahlawan. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak peduli apa posisi kita dalam masyarakat, setiap anak memiliki bakat dan kemampuan dengan cara mereka sendiri. Film ini bukan hanya menceritakan tentang nasib seorang anak penderita disleksia, namun juga tentang bagaimana sikap orang tua dalam mendidik anak di zaman yang semakin maju ini, dan mengenai orang tua yang gagal memahami mimpi anak dan mengembangkan bakat alami mereka. Kesan positif yang ditangkap dari film ini mampu menceritakan liku-liku kehidupan seorang anak penderita disleksia dengan segala macam masalah dirinya. Selain itu, dalam film ini pun kita diperlihatkan cara seorang guru yang berusaha untuk mengenal siswa yang mengalami kesulitan belajar lebih dalam. Film ini juga diketahui bahwa hal mendasar yang harus dilakukan oleh orang-orang terdekat yang mengalami disleksia adalah dengan mendekati mereka, merangkul mereka, mendukung mereka agar mereka tetap merasa disayangi dan tidak kehilangan rasa percaya diri mereka. Di film ini juga mengajarkan kita tentang agar tidak berkata yang tidak sepantasnya di depan anak. Misalnya, mengatakan hal yang tidak seharusnya didengar oleh anak, seperti menyebut dirinya idiot. Gurunya pun seperti itu. Seorang pendidik tidak boleh memberikan label idiot, malas, bahkan gila. Karena seorang pendidik adalah seseorang yang harus mampu memberikan pendidikan bagi anak, memberikan ilmu, memberikan keteladanan yang baik bagi mereka. Pesan moral bagi guru di sini yang dapat kita ambil adalah ketika seorang guru merasa mengajar adalah suatu kewajiban, maka hal yang mungkin muncul adalah kondisi di mana para guru hanya melaksanakan kewajibannya untuk mengajar tanpa memperhatikan kondisi yang dialami oleh muridnya yang mungkin membutuhkan perhatian khusus di dalam kelas, sehingga hasil yang didapatkan tidak sebanding dengan yang diharapkan bersama. Namun, apabila seorang guru menganggap hal tersebut sebagai tantangan, maka akan ada hal-hal baik yang dapat ditemui dan diciptakan dalam rangka memperbaiki sistem pendidikan selama dianggap kurang efektif dalam mengajar. Setiap guru berhak dan wajib atas semua peserta didiknya, atas segala sesuatu yang terbaik untuk masa depan mereka yang lebih cerah. Nah, itulah review tentang film ini. Semoga bermanfaat, dan bagi para calon guru, calon orang tua, kalian harus sabar, kalian harus berusaha untuk mengenali anak didik. Karena orang tua dan guru harus menjadi pendukungnya, bukan malah menjatuhkan rasa percaya dirinya. Makasih. Saya akhiri. Wallahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.